Ya, baik. Kembali kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Topiknya itu adalah pengakuan dalam hukum internasional. Ini yang akan kita bahas. Pengakuan dalam hukum internasional. Nah, ini ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Pengakuan dalam hukum internasional. Baik, kita mulai dulu pada awal, yaitu pengertian pengakuan dalam hukum internasional. Kita mulai penjelasan tentang pengertian pengakuan. Pengertian pengakuan. Ini kita dulu akan bahas bersama-sama mengenai topik pembahasan pengakuan menurut hukum internasional. Nah, ini dulu kita harus pahami apa itu yang dimaksud dengan pengakuan. Nah, istilah pengakuan dikenal dengan istilah recognition. Dengan istilah recognition. Ini ya, kalau dalam bahasa Inggris, pengakuan itu dikenal dengan nama atau dikenal dengan istilah recognition. Itu, dikenal dengan istilah itu. Istilah recognition. Apakah yang dimaksud dengan recognition itu? Recognition adalah pernyataan. Ya. Pernyataan atau suatu perbuatan. Pernyataan atau suatu perbuatan dari negara berdaulat. Negara berdaulat untuk mengakui eksistensi, ya, pernyataan atau suatu perbuatan dari negara berdaulat untuk mengakui eksistensi pemerintahan baru ataukah kelompok tertentu sebagai subjek hukum internasional. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara pengakuan itu dalam hukum internasional, pengakuan itu adalah sebuah pernyataan, gitu ya, suatu perbuatan. Dari siapa? Dari negara berdaulat. Untuk apa? Pernyataan itu atau perbuatan itu untuk mengakui. Untuk mengakui. Apanya yang diakui? Yang diakuinya itu adalah eksistensi pemerintahan baru. Jadi misalnya ada negara baru terbentuk dan negara itu menyatakan kemerdekaannya. Atau ada satu pemerintahan
berdiri, kemudian membentuk pemerintahan baru. Nah, apakah negara yang baru merdeka tadi, ataukah pemerintahan yang baru tadi itu bisa berkedudukan sebagai subjek hukum internasional secara mandiri? Maka, untuk menyatakan bahwa dia merupakan subjek hukum internasional, bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, maka harus ada yang namanya pengakuan. Itu ya, harus ada yang namanya pengakuan. Siapakah yang akan mengeluarkan pengakuan itu? Tadi Bapak sudah jelaskan, yang mengeluarkan pengakuan itu adalah negara-negara berdaulat. Itulah yang dikenal dengan istilah pengakuan. Nah, pentingnya pengakuan ini adalah untuk mengetahui kedudukan negara atau pemerintahan baru atau kelompok tertentu sebagai subjek hukum internasional. Itu ya. Itu ya anak-anakku semua. Kalau kita berbicara atau kita membahas tentang pengakuan, itulah pengakuan. Pengakuan itu adalah pernyataan atau perbuatan dari negara berdaulat untuk mengakui eksistensi pemerintahan baru atau kelompok tertentu sebagai subjek hukum internasional. Apakah negara baru berdiri ini sah dia sebagai subjek hukum internasional? Begitu maksudnya. Apakah kelompok-kelompok bersenjata yang sementara berjuang untuk mempertahankan atau untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya, apakah kelompok bersenjata itu dapat berkedudukan sebagai subjek hukum internasional, maka perlu ada yang namanya pengakuan. Ya, saya jelaskan kepada kalian supaya mengerti. Perlu ada pengakuan. Jadi kalau misalnya ada negara, dia mau berkedudukan sebagai subjek hukum internasional, ada pengakuan. Siapa yang mengeluarkan pengakuan tersebut? Yang mengeluarkan pengakuan tersebut itu adalah negara-negara berdaulat. Nah, begitu ya. Itu penjelasan Bapak. Itu kalau kita berbicara pengakuan. Nah, itu ya. Tentang apa yang dimaksud dengan pengakuan. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita berbicara tentang pengakuan, maka kalau kita berbicara tentang pengakuan dalam hukum internasional, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan politik, bisa juga ya. Pengakuan ini bisa juga merupakan sebuah pernyataan hukum, bisa juga ya. Ya. Jadi bisa juga merupakan pernyataan politik, bisa juga merupakan pernyataan hukum. Pengakuan atau pernyataan hukum itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melegitimasi, ya. Dalam rangka untuk melegitimasi. Melegitimasi apa? Melegitimasi apa yang mau dilegitimasi itu? Yang mau dilegitimasi itu adalah keabsahan negara yang baru, pemerintahan yang baru, kelompok pemerintah sebagai apa? Sebagai subjek hukum internasional. Begitu ya penjelasannya. Saya kasih contoh misalnya ada kelompok kriminal bersenjata di Papua sana. Namanya Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM ini oleh pemerintah Indonesia dinyatakan sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata. Katanya ini kelompok kriminal bersenjata. Kok aneh ya, tidak langsung dinyatakan teroris. Mereka itu sebenarnya teroris, OPM itu, karena
Dia mau memisahkan tanah Papua dari NKRI, berdiri merdeka sebagai negara baru, kan begitu ceritanya. Nah, pertanyaan kita bicara dulu hukum internasional. Nah, bagaimana UPN ini kalau mau dia diakui sebagai subjek hukum internasional? Ya kan begitu. Tentu untuk dia diakui sebagai subjek hukum internasional, diakui eksistensinya sebagai bagian dari warga masyarakat internasional, maka perlu ada pengakuan. Ya kan begitu. Atau contoh lagi supaya kalian lebih mengerti. Dulu waktu kita merdeka, memproklamasikan kemerdekaan, itu ya, dulu itu waktu kita proklamasi kemerdekaan. Coba Samson, di unmute. Samson, halo Samson. Samson, tidur mungkin ini Samson ini. Ya Pak. Tanggal berapa merdeka? Ya Pak. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus Pak. Tahun? 1945. Ayo, ini yang sampai lupa ya. Anggota dewan saja lupa kapan kita tahun kemerdekaan. Coba tanya anggota dewan di Raha itu. Pasti ada yang tidak tahu kapan Indonesia merdeka. Jangan kan kemerdekaan, hafal Pancasila saja, anggota dewan itu tidak ada yang hafal Pancasila. Itu ya. Oke. Indonesia waktu merdeka memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 45. Itu ya. Berarti Indonesia kan berdiri negara baru. Nah begitu ya ceritanya. Indonesia berdiri sebagai negara baru. Nah, ketika Indonesia berdiri sebagai negara baru, maka Indonesia itu perlu pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Harus ada yang mengakui. Perlu ada pengakuan. Nah, pengakuan ini penting. Tadi Bapak sudah jelaskan ya. Bapak ulangi lagi. Kenapa pengakuan itu penting? Nah, ini adalah untuk mengetahui kedudukan negara atau pemerintahan baru itu sebagai subjek hukum internasional. Ya. Tadi Bapak sudah sampaikan. Ini pentingnya pengakuan. Ya, Bapak kasih garis merah. Nah, ini ya. Itu pentingnya pengakuan. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya adalah peristiwa yang memerlukan pengakuan. Ini kita bahas ya, beberapa peristiwa yang perlu dia pengakuan. Nah, itu ya. Jadi perlu pengakuan. Jadi beberapa peristiwa yang memerlukan pengakuan. Apa itu? Pertama adalah lahirnya negara baru. Yang pertama adalah lahirnya negara baru. Nah, ini. Lahirnya negara baru. Nah, ini. Negara yang baru merdeka, yang baru berdiri, terbentuk, maka dia perlu pengakuan begitu ya. Pengakuan bahwa dia adalah negara baru yang punya hak sama dengan negara lain dalam melakukan interaksi dalam pergaulan internasional. Misalnya membuat perjanjian internasional, membangun hubungan diplomatik, apalagi membuat perjanjian ekonomi, membuat perjanjian dagang, melakukan hubungan ekonomi atau dagang dengan negara lain. Nah, dia ini kan perlu eksistensi, perlu ini keabsahan gitu ya. Keabsahan sebagai apa? Sebagai subjek hukum internasional. Nah, itu ya. Sebagai subjek hukum internasional.
sebagai subjek hukum internasional. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang memerlukan adanya pengakuan, syarat mutlak dia ada pengakuan, misalnya lahirnya negara baru. Ini contoh misalnya, ketika Indonesia ini ya, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia memproklamasikan, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus tahun 45. Maka Indonesia sebagai negara merdeka, Indonesia sebagai negara merdeka diakui oleh Mesir dan Palestina. Jadi jangan lupa, waktu dulu Indonesia merdeka, maka Indonesia itu kan perlu keabsahan. Dia sebagai negara baru perlu keabsahan. Nah, keabsahannya itu yang nyatakan siapa? Yang nyatakan itu adalah dalam bentuk pengakuan yang datang dari siapa? Dari negara berdaulat. Seperti Indonesia dulu waktu merdeka itu diakui dia sebagai negara merdeka, sebagai subjek hukum internasional itu dua negara yang mengakui, Mesir dan Palestina. Jadi kalau ada yang mengatakannya, ada pejabat negara yang bilang Indonesia tidak perlu urus Palestina, itu salah. Karena Palestina dulu itu juga sangat berjasa kepada kemerdekaan kita. Jadi dulu waktu kita memproklamasikan kemerdekaan, itu diakui dia kemerdekaan kita oleh dua negara, Mesir dan Palestina. Gitu ya. Nah, itu jadi peristiwa yang memerlukan pengakuan itu antara lain adalah lahirnya negara baru. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua lagi. Yang kedua, lahirnya negara baru. Yang peristiwa selanjutnya adalah pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan ya, atau bisa juga pergantian kepala negara. Bisa juga pergantian pemerintahan, bisa juga pergantian kepala negara. Gitu ya. Yang terjadi melalui kudeta ataukah pemilu atau pemilihan. Nah, itu ya. Peristiwa yang kedua itu adalah pergantian pemerintahan. Misalnya di suatu negara itu ada presidennya. Gitu ya. Jadi katakanlah di suatu negara ada kepala negara, ada presiden. Presidennya ini kemudian dikudeta oleh seseorang. Nah, pada saat kudeta, presiden yang dikudeta ini berhasil dikudeta, dijatuhkan kekuasaannya, maka naiklah orang ini yang mengkudeta sebagai presiden baru. Nah, ketika dia menjadi presiden baru, itu bagaimana keabsahan presiden baru ini? Karena kan kudeta ya. Bagaimana keabsahannya? Maka untuk keabsahannya itu memerlukan adanya pengakuan. Jadi makanya itu di setiap negara-negara kalau sudah terjadi pemilihan umum presiden, misalnya kalau di Amerika ya, di Amerika itu misalnya yang menangkan kalahkan Donald Trump, yang menangkan itu Joe Biden yang menang.
Nah, ketika dia menang dalam pemilu Presiden Amerika Serikat, dia kemudian menjadi Presiden Amerika, Joe Biden ini, maka tentu biasanya banyak negara yang akan mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat kepada Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Sebagai Presiden baru Amerika. Berarti kalau ada negara yang menyatakan itu, berarti apa yang dinyatakan itu sebagai sebuah pengakuan. Nah, itu ya. Itu merupakan sebuah pengakuan. Nah, itu peristiwa yang kedua ya. Peristiwa terhadap pergantian pemerintahan dari suatu negara. Ya, umumnya apakah itu lewat kudeta ataukah lewat pemilihan umum. Itu. Oke, tunggu sebentar dulu ya. Ya, itu salah satu contoh ya bagaimana Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Joe Biden sebagai Presiden Amerika menggantikan Donald Trump. Itu adalah pengakuan juga. Adalah bentuk pengakuan terhadap pemerintahan atau presiden yang baru terpilih. Nah, itu yang kedua, peristiwa yang kedua. Ya. Kemudian selanjutnya, apa lagi? Selanjutnya yang ketiga. Peristiwa yang ketiga, pengakuan yang ketiga, tadi itu ya. Yang ketiga adalah kelompok pemberontak. Nah, kelompok pemberontak. Nah, kelompok pemberontak ini itu kemungkinannya ada dua. Kelompok pemberontak kemungkinannya itu ada dua. Kemungkinan pertama memberontak ini karena ingin menjatuhkan presiden yang lama, pemerintahan yang lama. Kemungkinan yang kedua, pemberontak ini dia melakukan pemberontakan karena ingin memisahkan wilayah yang dia klaim lepas dari negara induk. Contoh, organisasi Papua Merdeka OPM yang sementara memperjuangkan untuk memisahkan wilayah provinsi Papua dari NKRI, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka itu adalah kelompok pemberontak. Nah, kelompok pemberontak ini biasanya memerlukan legitimasi dari masyarakat internasional untuk mengabsahkan bahwa mereka memberontak itu adalah untuk memperjuangkan hak-hak kenegaraan mereka.
Nah, tentu secara hukum internasional perlu keabsahan bagi pemberontak. Nah, inilah beberapa peristiwa yang memerlukan adanya. Nah, itu ya. Itu dulu sebentar. Ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. الله أكبر ولله الحمد. فكرة ضاربين شقة مش ضاربين شقة صحيح. Ya, itu ya salah satu contoh dari ada kelompok pemberontak yang namanya Hamas di Palestina setelah memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, ini bagian dari kelompok pemberontak, tentu ya Hamas ini memerlukan pengakuan internasional. Suara saya gimana kedengarannya? Jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Sudah jelas. Kemudian selanjutnya, Bapak lanjutkan lagi. Selanjutnya lagi, tadi ada 3 ya, Bapak sudah jelaskan. Kemudian, tadi 3, sekarang 4. Yang keempat itu adalah klaim wilayah.
Diklaim wilayah tertentu suatu negara sebagai tambahan wilayah. Klaim wilayah tertentu suatu negara sebagai tambahan wilayah atau untuk mendapatkan hak-hak teritorial. Ini ya. Ini yang keempat. Ini yang keempat ya. Yang keempat itu adalah klaim wilayah tertentu sebagai tambahan wilayah atau untuk mendapatkan hak-hak teritorial atas suatu wilayah. Ini yang keempat ya. Nah, itu yang keempat. Yang keempat. Ini empatnya. Nah, ini yang keempat ya. Saya kasih contoh misalnya begini. Contoh konflik wilayah antara Indonesia dan Malaysia tentang kepemilikan wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sipadan, Ligitan. Ya, itu kan pernah terjadi konflik antara Indonesia sama Malaysia tentang kepemilikan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, Malaysia dia klaim wilayah itu sebagai wilayah milik Malaysia. Walaupun secara geografis itu kan terletak di Indonesia. Tetapi oleh Malaysia itu diklaim sebagai wilayah Malaysia karena Malaysia menganggap bahwa yang mengurus pulau itu selama ini itu adalah Malaysia, bukan Indonesia. Indonesia itu membiarkan. Nah, makanya kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Yang menang, siapa yang menang? Yang menang adalah Malaysia. Berarti Malaysia sekarang itu mendapatkan tambahan wilayah. Apa yang tambah wilayah itu? Ditambahkan adalah Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Nah sekarang, ketika negara itu mendapatkan tambahan wilayah, apakah wilayah yang diklaim, yang dikuasai, yang diambil oleh negara itu sah sebagai bagian dari wilayah negara? Maka ini perlu adanya pengakuan. Nah, khusus dalam kasus Sipadan Ligitan yang sudah diajukan ke Mahkamah Internasional, itu sudah mendapatkan keabsahan. Itu sudah mendapatkan pembenaran secara hukum. Lewat apa? Lewat putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan wilayah Sipadan Ligitan itu adalah wilayah Malaysia, bukan lagi wilayah Indonesia. Nah, itu ya. Lagi wilayah Indonesia. Ya. Itu namanya bagi Indonesia kapok ya. Siapa suruh tidak pernah urus-urus rakyatnya, terlambat urus rakyat, akhirnya diambil alih oleh negara lain. Itu ya. Itu kalau kita berbicara tentang pengakuan terhadap adanya tambahan wilayah. Nah, itu ya. Adanya tambahan wilayah. Nah, itu ya, kira adanya tambahan wilayah.
Ya itu ya, kalau terkait dengan pengakuan. Jadi peristiwa pengakuan itu ada 4, ya, Bapak ulangi sekali lagi. Pengakuan itu kenapa sangat diperlukan? Itu adalah untuk menentukan kedudukan negara, pemerintah baru, atau kelompok tertentu sebagai subjek hukum internasional. Nah, pengakuan itu bisa terjadi pada 4 peristiwa. Tadi Bapak sudah jelaskan. Pertama, lahirnya negara baru. Kedua, pergantian pemerintahan. Ketiga, keberadaan kelompok pemberontak dalam suatu negara. Yang keempat, itu adalah klaim terhadap wilayah tertentu. Itu ya saya kira penjelasan Bapak tentang pengakuan dalam hukum internasional. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Bagaimana PPT-nya kelihatannya? Terlihat ya? PowerPoint kelihatan ya? Pak. Terlihat, Pak. Oke. Baik, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis pengakuan.
jenis-jenis pengakuan dalam hukum internasional. Jenis-jenis pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan dalam hukum internasional ada dua jenis. Ya. Pengakuan dalam hukum internasional itu ada dua jenis. Satu, pengakuan secara de facto. Ini ya. Pengakuan secara de facto ini juga disebut dengan pengakuan secara politis. Yaitu pengakuan yang dilihat berdasarkan kepada kenyataan politik bahwa negara tersebut telah mampu menjalin hubungan politik dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Jadi pengakuan itu dalam hukum internasional itu ada dua jenis ya. Bukan ada dua jenis, ada tiga ya. Ada tiga jenis. Pengakuan secara de facto. Dikatakan de facto karena melihat pada kenyataan politik, gitu ya. Jadi dikatakan de facto karena melihat pengakuan ini pada kapasitas negara itu secara politik itu mampu membuat hubungan diplomatik atau kerjasama dengan negara lain. Itulah pengakuan secara de facto. Jadi de facto ini adalah pengakuan yang bukan pengakuan hukum, tapi pengakuan yang secara politik, gitu ya. Pengakuan secara politis. Contoh misalnya, ketika Papua, kita bicara Papua ya, ketika Papua ini telah berhasil menjalin hubungan diplomatik, telah berhasil membuat perjanjian kerjasama dengan Amerika, berarti de facto Papua itu sebagai negara, de facto ya, pada kenyataan, maka dikatakan pengakuan secara politis. Hamas, Palestina, meskipun tidak diakui secara resmi sebagai negara baru, Palestina ya, karena sudah dituduh Palestina, tetapi Palestina ini mampu membuat kerjasama ekonomi atau kerjasama politik dengan negara lain, maka secara fakta, wilayah Palestina ini merupakan wilayah yang diakui pada faktanya, diakui sebagai negara pada faktanya. Jadi dulu itu ada yang namanya Presiden Yasser Arafat yang sudah meninggal. Presiden Yasser Arafat ini merupakan presiden Palestina, tapi dia mewakili kelompok pemberontak yang namanya PLO, Palestina Liberian Organization, Organisasi Pembebasan Palestina. Tapi Yasser Arafat ini kemana-mana melakukan hubungan diplomatik, melakukan diplomasi. Itu berarti secara de facto Palestina itu sebagai negara. Itu de facto diakui ya. Karena melihat itu secara de factonya. Melihat de factonya. Karena
negara itu telah melakukan kerjasama ekonomi, melakukan hubungan politik dengan negara lain secara kenyataan. Makanya ini adalah secara politik. Itu adalah pengakuan secara de facto. Begitu ya. Kedua, pengakuan secara diam-diam. Adalah pengakuan sepihak suatu negara kepada negara atau pemerintahan baru. Ya, pengakuan secara diam-diam adalah pengakuan sepihak suatu negara kepada negara baru atau pemerintahan baru dengan cara melakukan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi secara diam-diam dengan negara baru atau pemerintahan baru. Itu namanya pengakuan secara diam-diam. Jadi pengakuan secara diam-diam itu begitu. Jadi contohnya begini, saya kasih contoh pengakuan secara diam-diam. Papua, wilayah Irian, wilayah Papua itu telah dikuasai oleh OPM. Dia kuasai ya beberapa wilayah. Katakanlah dia sudah kuasai wilayah Wamena, itu dia kuasai. Nah, ketika dia sudah kuasai wilayah Wamena, OPM ini, tiba-tiba di belakang layar tanpa sepengetahuan Indonesia, pemerintahan Indonesia, pemerintah Amerika Serikat itu membuat kerjasama ekonomi dengan kelompok pemberontak organisasi Papua Merdeka tanpa sepengetahuan Indonesia. Berarti itu adalah pengakuan Amerika secara diam-diam terhadap keberadaan OPM yang telah menguasai Wamena. Sehingga ketika mereka menguasai Wamena, mereka menganggap itu adalah negara baru mereka. Kan begitu maksudnya. Amerika datang diam-diam di belakang layar. Berarti itu adalah pengakuan secara diam-diam. Itu secara hukumnya ya. Tetapi pengakuan secara diam-diam sekali lagi Bapak sampaikan, pengakuan ini adalah pengakuan juga secara politik. Nah itu ya. 1 dan 2 juga itu adalah pengakuan secara politik. Gitu ya. Itu adalah pengakuan secara politik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak jelaskan lagi. Yang ketiga adalah pengakuan secara de jure. Yang ketiga adalah pengakuan secara de jure. Atau biasa juga dikatakan pengakuan secara yuridis. Atau pengakuan secara yuridis. Ya. Jadi tadi de facto, diam-diam, dan de jure atau pengakuan secara yuridis. Adalah pengakuan formal yang dinyatakan secara resmi, terbuka, dan langsung ya oleh pemerintah atau kepala negara tertentu kepada
negara baru atau pemerintahan baru secara fakta. Inilah yang paling tinggi ya. Ini adalah pengakuan secara yuridis atau pengakuan secara de jure. Ini yang paling tinggi. Nah ini ya. Ini yang paling tinggi di antara semua pengakuan yang ada. Jadi kalau pengakuan secara de jure ini adalah pengakuan memang secara formal gitu ya. Secara formal secara resmi begitu ya, kepada negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya atau kepada pemerintahan baru yang baru saja naik, misalnya presiden baru yang baru saja terpilih atau presiden baru yang baru saja terangkat karena kudeta. Itu dinyatakan secara resmi, secara formal, langsung terbuka oleh negara yang mengakui, kepala negara yang mengakui. Itu diakui secara langsung. Nah, itu namanya pengakuan secara de jure. Itu sama dengan contohnya ketika Indonesia dulu memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus, kemudian ada pengakuan dari Mesir dan juga Palestina terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, pengakuan yang dikeluarkan oleh Mesir itulah yang disebut dengan pengakuan secara de jure. Itulah yang dikatakan sebagai pengakuan secara de jure. Itu ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Halo teman, jumpa kembali dengan kami Info 7. Info 7 akan memberikan informasi tentang 7 negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbentuknya suatu negara ternyata dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif, terbentuknya suatu negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain. Berikut 7 negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi. Namun, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih giat lagi untuk berkarya. Mesir. Di Mesir, sejak diketahui sebuah negeri muslim bernama Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Al-Ikhwan Al-Muslimin, organisasi yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal lelah
terus-menerus memperlihatkan dukungannya selain menggalang opini umum lewat pemberitaan media massa yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal miliknya. Berbagai acara takbir akbar dan demonstrasi pun digelar. Para pemuda dan para pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan dengan caranya sendiri berkali-kali berdemo di kedutaan Belanda di Kairo. Tidak hanya dengan slogan dan spanduk, aksi pembakaran, pelemparan dengan batu, dan teriakan-teriakan permusuhan terhadap Belanda kerap mereka lakukan. Kondisi ini membuat kedutaan Belanda di Kairo kewalahan. Mereka dengan tergesa-gesa mencopot lambang negaranya dari dinding kedutaan. Mereka juga menurunkan bendera merah putih biru yang berkibar di puncak gedung agar tidak mudah dikenali oleh para demonstran. Palestina. Dukungan Palestina justru diberikan setahun sebelum Indonesia merdeka, yang diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Hussein. Pada tanggal 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ucapan selamat beliau kepada seluruh dunia Islam bertepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Vatikan. Tata Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947 di tingkat Apostolic Delegate. Misi diplomatik ini setara dengan kedutaan besar, namun tanpa konsulat dan tanpa kewenangan mengeluarkan visa. Menindaklanjuti dukungan awal tersebut, hubungan diplomatik resmi antara kedua negara pun dijalin sejak tanggal 20 Mei 1950. India. Salah satu negara yang memberikan pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia adalah India. India menjadi salah satu negara pelopor pengakuan kedaulatan atas Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari usaha Jawaharlal Nehru yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri India, yang menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang agresi militer Belanda atas Republik Indonesia. Untuk itu, mereka mengusulkan untuk dihentikan. Keberhasilan diplomatik Republik Indonesia terhadap India tersebut tidak lepas dari hubungan dekat dua pimpinan negara, yaitu Jawaharlal Nehru dan Muhammad Hatta, yang terjalin sejak Februari 1927. Australia. Australia turut mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan kedekatan geografis antara Indonesia dengan Australia yang hanya terpisah oleh Laut Timur. Adapun dukungan Australia terhadap Indonesia, yang pertama adalah pemboikotan kapal-kapal Belanda. Yang kedua, sikap anggota Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik PBB untuk Indonesia. Belanda. Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Amsterdam. Pengakuan tersebut baru dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2005. Yaman. Pengakuan negara Yaman pertama kali diresmikan pada tanggal 3. Ya, itu tadi ya tentang pengakuan secara de jure. Jadi kita kembali lagi pada pembahasan di pengakuan de jure itu adalah pengakuan secara resmi. Tadi Bapak sudah memberikan contoh tayangan dari 7 negara yang mengakui negara Indonesia sebagai negara merdeka. Itu. Jadi kalau ada pejabat negara yang mengatakan jangan urus Palestina karena Palestina bukan urusan Indonesia, itu adalah pernyataan bodoh. Itu pernyataan bodoh dan pernyataan goblok. Goblok itu pejabat itu. Karena Palestina itu sebelum kita proklamasi kemerdekaan dia sudah akui Indonesia sebagai negara berdaulat. Jadi pejabat itu adalah pejabat yang tidak tahu sejarah dan tidak ada terima kasihnya pada Palestina. Itu pejabat yang goblok ya, jangan didengarkan itu. Ada pernyataan mengatakan ya kita tidak usah urus-urus Palestina. Palestina itu bukan urusan Indonesia. Itu salah itu. Kita harus berterima kasih kepada Palestina karena Palestina ini sehingga kita ini sebagai negara merdeka secara hukum internasional itu mendapat pengakuan, diakui secara hukum internasional. Nah itu ya. Oke.
Baik. Sekarang jam berapa ya? Oh, sudah hampir jam 10 ya. Jadi baik, pengakuan de jure, ya, kita kembali lagi ya. Oke, kembali lagi. Syarat pengakuan de jure. Apa saja yang bisa memenuhi persyaratan bahwa negara baru itu atau pemerintahan baru itu mendapat pengakuan secara de jure. Dalam hukum internasional itu ada tiga ya. Pertama, pemerintahan yang sah sebagai negara baru telah secara efektif menguasai wilayah yang didudukinya. Itu ya. Pemerintahan yang sah sebagai negara baru telah secara efektif menguasai wilayah yang didudukinya dan ada rakyat dalam wilayah tersebut. Nah, itu ya. Itu syarat yang pertama. Syaratnya itu sudah menguasai wilayah. Ya, seperti Indonesia itu ketika 17 Agustus tentara Indonesia waktu itu masih tentara apa ya, Badan Rakyat, tentara rakyat itu telah menguasai semua wilayah Nusantara, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Kalimantan. Itu sudah dikuasai. Itu ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, rakyat di wilayah yang didukung mengakui dan mau tunduk kepada pemerintahan baru. Itu ya. Rakyat yang diduduki di wilayah yang sudah dikuasai itu, rakyatnya mendukung. Nah, itu ya. Rakyat yang mendukung, rakyatnya itu mendukung. Rakyat yang mendukungnya. Ketiga, ada kesediaan dari negara baru atau pemerintahan baru tersebut mau tunduk kepada hukum internasional. Aja ya. Itu syarat pengakuan de jure itu ada 3. Itu ada 3 ya. Ada 3. Ini, ya, kalian baca-baca. Ya itu ya. Itu tentang syarat pengakuan secara de jure. Oke, terakhir
cara-cara memberikan pengakuan. Ini terakhir ya. Ada dua, ya. Cara-cara pemberian pengakuan, memberikan pengakuan itu ada dua. Ini sebetulnya sudah Bapak sampaikan tadi. Itu ada dua. Satu, memberikan pengakuan secara langsung, resmi, atau formal, dan terang-terang. Itu ya. Berikan pengakuan secara langsung, resmi, formal, dan terang-terangan. Seperti tadi sudah ada tayangan ya, 7 negara. Memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, itu memberikan pengakuan secara terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah, tadi juga Bapak sudah jelaskan, adalah memberikan pengakuan secara diam-diam. Caranya apa ini? Secara diam-diam. Secara diam-diam. Maka secara diam-diam ini misalnya membuka hubungan diplomatik. Misalnya ya, membuka hubungan diplomatik. Kunjungan kenegaraan. Ya, misalnya ada kepala negara berkunjung kepada sebuah negara yang mau diakui. Kunjungan kenegaraan. Kemudian, apalagi kerjasama ekonomi. Kemudian apalagi selain kerjasama ekonomi adalah saling menandatangani perjanjian. Ya, inilah dalam hal cara-cara untuk memberikan pengakuan. Itu ya penjelasan Bapak tentang hukum internasional. Silakan kalau mau dicatat dulu. Atau mau di screenshot.
Oke, baik anak-anakku semua. Sebelum diakhiri kuliah kita pada pagi hari ini, saya kasih tugas dulu ya. Saya kasih tugas kuis. Kelihatan ya tugasnya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, oke. Ini tugasnya dikerjakannya. Ini ya. Ini. Tugas kuis. Ini. Kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka (OPM) sedang memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua lepas dari Indonesia. Pertanyaan, bagaimanakah secara hukum internasional agar OPM mendapatkan pengakuan? A. Secara de facto. B. Secara de jure. C. Termasuk bentuk pengakuan apa terhadap OPM? Kapan pengakuan OPM dinyatakan tidak sah secara hukum menurut hukum internasional? Nah, tugas kalian ini nanti ditulis tangan, dipotret dan kirim ke sini ya. Di email muhammadsaiful2020@gmail.com. Batas waktunya jam 12 siang ini ya, batas waktu ya. Batas waktu pengiriman tugas. Jangan lupa tulis nama, NIM dan kelas. Ya. Jangan lupa. Ini ya, jangan lupa tulis nama, NIM dan kelas. Oke ya. Bagaimana? Sudah selesai ditulis? Sudah, Pak. Oke, saya tutup ya PPT-nya kalau sudah. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, kalau sudah. Baik, anak-anakku semua. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Batasnya jam 12 siang hari ini. Jamnya itu nanti saya lihat di email ya, ada tertulis pasti. Oke, baik, kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.